Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelas C13. Di sini kami akan membahas tentang kerjasama dengan orang tua dan guru dalam proses bimbingan dan konseling. Sebelum masuk ke podcast, lebih baik kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi sebagai moderator ataupun host. Sebagai tamu. Kenalkan saya Dana Sabila. Perkenalkan nama saya Nuristari sebagai tamu. Baik, di sini saya langsung saja kita langsung ke pertanyaan. Siapa dulu yang mau tambah sini? Oke, baik, Ibu Nini. Langsung saja ya. Ibu, yang pertama, apakah Ibu mengetahui apa itu yang namanya terkait dengan bimbingan dan konseling? Bagaimana Anda melihat orang tua dan guru dan mendukung proses ini secara efektif? Pertama untuk peran orang tua dan orang yang dididik konseling perlu menjadi konselor yang mampu menjalankan fungsi, yaitu menyembuhkan untuk membantu konseling mengurangi gejala disfunksional. Tujuan untuk membantu konseling menerima keadaan saat ini. Dan menurut guru, peran guru sebagai bimbingan konseling adalah membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dan hubungan siswa-siswi yang menunjang pelaksanaan layanan bimbingan konseling dan memberikan kesempatan serta kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Itu saja jawabannya. Oke. Pertanyaan kedua itu, bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat antara orang tua dan guru mengenai pendekatan bimbingan dan konseling yang harus diterapkan? Strategi yang dapat digunakan dalam melakukan hal tersebut yaitu yang pertama ada bimbingan klasikal, yang kedua ada bimbingan kelompok, dan ketiga bimbingan kelompok, dan seterusnya asesmen anggapan. Jawabannya. Baik. Yang ketiga itu, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa informasi yang sensitif atau pribadi yang dibagikan dalam konteks bimbingan dan konseling tetap aman dan rahasia bagi semua pihak yang terlibat? Hal tersebut yaitu pertama ada membangun hubungan, yang kedua ada identifikasi dan penilaian masalah, dan evaluasi terminasi. Itu aja ya. Pada penonton, tepuk tangan dulu buat Ibu Nini. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya. Untuk siapa dulu yang mau? Oh, buat Ibu Tera. Langsung. Pertama, terkait dengan bimbingan dan konseling, bagaimana Anda melihat peran orang tua dan guru dalam mendukung proses ini secara efektif? Menurut saya, orang tua dan guru memainkan peran krusial dalam bimbingan dan konseling. Orang tua menjadi sumber utama dukungan emosional bagi anak-anak, sementara guru dalam memberikan wawasan yang mendalam tentang perkembangan akademik dan sosial siswa. Kolaborasi yang baik antara orang tua dan guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. Yang kedua itu, bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat antara orang tua dan guru mengenai pendekatan bimbingan dan konseling yang harus diterapkan? Menurut saya mungkin strategi terbaik adalah komunikasi terbuka dan kolaboratif antara orang tua dan guru. Diskusi
Diskusikan tujuan bersama, dengarkan perspektif masing-masing, cari titik temu, dan kemudian kembangkan pendekatan yang menggabungkan ide-ide dari kedua belah pihak. Selain itu, penting untuk memahami bahwa pendekatan yang efektif bisa berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan karakteristik individual siswa. Yang ketiga itu, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa informasi yang sensitif atau pribadi yang dibagikan dalam konteks bimbingan dan konseling tetap aman dan rahasia bagi semua pihak yang terlibat? Salah satu strategi yang efektif adalah mengadakan pertemuan antara orang tua dan guru secara berkala untuk membahas perkembangan siswa dan pendekatan yang paling cocok. Selain itu, mendorong dialog terbuka dan pengakuan bahwa setiap pendekatan memiliki nilai dan kelebihan sendiri dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat, selalu prioritaskan kesejahteraan dan kepentingan terbaik siswa dalam pembahasan tersebut. Baik, terkait dengan jawaban-jawabannya bisa diterima. Selanjutnya langsung saja ke kakak Diana ya. Langsung pertanyaan terkait dengan bimbingan dan konseling. Bagaimana Anda melihat peran orang tua dan guru dalam mendukung proses ini secara efektif? Kalau menurut saya, peran orang tua dalam mendukung proses anak yang pertama itu harus ada komunikasi terbuka dengan anak dan konselor untuk memahami masalah anak yang dihadapi dan kerjasama kita mencari solusi. Memberikan dukungan orang tua harus terlibat aktif dalam proses anak, sedangkan dalam peran guru yaitu mendukung, misalnya seperti guru harus memberikan bimbingan agami serta mengarahkan mereka untuk mencari bantuan konseling dan jika diperlukan. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat antara orang tua dan guru mengenai pendekatan, bimbingan, dan konseling yang harus diterapkan? Biasanya melakukan diskusi kolaboratif, melakukan pertemuan antara orang tua dan guru untuk membahas perbedaan pendapat dengan keduanya, mencari solusi bersama yang baik untuk kepentingan anak tersebut. Baik, pertanyaan ketiga itu, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa informasi yang sensitif atau pribadi yang dibagikan dalam konteks bimbingan dan konseling tetap aman dan rahasia bagi semua pihak yang terlibat? Mungkin dengan menerapkan pembatasan akses dan penggunaan sistem yang aman serta menerapkan kebijakan privasi. Baik, cukup. Sekian dari podcast kami tutup. Assalamualaikum.